Pernah nggak lo mikir gimana nambah penghasilan tanpa berhenti dari pekerjaan utama lo? Daripada switch karir, mending lo nambah karir. Dan ini adalah cara nambah karir sebagai desainer grafis. Dan mungkin aja ini bisa ngubah kehidupan lo. Kenapa sih desain grafis? Ya karena desain grafis itu hobi yang aku pelajari. Selain untuk menambah penghasilan juga dari karir utama yang gue pilih, juga menambah hal-hal baru yang gue pelajarin. Jadi gue bisa mendapatkan skill berpresentasi ke klien, terutama kemampuan untuk manajemen waktu ya, dengan deadline yang ada, dengan membagi waktu juga dengan kerjaan utama dan pekerjaan sampingan. Dan juga di desain grafis pembayarannya agak kalah tentu menarik sih dengan kerjaan utama gitu, bahkan cenderung lebih besar. Jadi gue juga sempat berpikir bahwa desain grafis itu menjadi pekerjaan utama dibandingkan pekerjaan yang ada di bidang kehutanan atau lingkungan yang gue jalanin gitu ya. Dolar dari luar negeri gitu, dari berbagai macam dolar terutama ya, dari Australia kliennya, bisa jadi dari Kanada atau dari Singapura, tapi kebanyakan Australia. Terus gimana caranya menambah karir sebagai seorang desainer grafis? Yang pertama, kalian harus cari tahu dulu desainer grafis itu ngapain aja. Ya gampang, sekarang bisa tanya ChatGPT atau googling, atau dengan melihat di YouTube ya, banyak desainer grafis yang membuat video vlog mereka, kehidupan mereka sebagai desainer grafis gitu. Sejauh ini aku lihat desainer grafis itu buat desain mulai dari tangan ya, terus masuk ke digital dengan berbagai macam tujuan sih. Kalau aku itu dulu belajarnya ikut komunitas pada waktu itu, untuk belajar yang real secara masifnya ya, ikut komunitas belajar desain grafis, terus belajar softwarenya. Dengan ikut komunitas kamu bisa membuka wawasan baru, diskusi, bertanya gitu secara langsung. Lalu kamu bisa ikut komunitas online yang ada di Facebook atau grup-grup, atau bisa juga melalui bootcamp. Ambil bootcamp yang gratis ataupun bootcamp yang murah terlebih dahulu. Pada awalnya aku dulu pakai CorelDRAW karena kebanyakan klien di luar negeri itu mintanya formatnya Adobe Illustrator ya. Akhirnya aku menggunakan AI gitu. Kalau disuruh balik ke zaman dulu, mungkin aku tetap akan mempertahankan karirku ya di bidang kehutanan dan ilmu lingkungan, tapi aku akan mencoba memulai freelance lebih awal. Waktu itu aku memulai freelance itu di tahun 2018, mulai seriusnya di tahun 2018. Mungkin kalau disuruh kembali, aku akan mulai seriusnya itu di tahun 2012 atau tahun 2010 mungkin. Jadi start lebih awal untuk mulai karir tambahannya itu. Dan yang namanya nambah karir itu tentu nggak bisa langsung tiba-tiba mendapatkan uang yang besar langsung gitu. Pada awalnya tahun 2018 itu aku memulai karir sebagai desainer grafis itu butuh waktu 6 bulan dulu. Sejak tahun 2018 6 bulan Juninya baru aku bisa mendapatkan klien pertama. Awal-awal aku masuk langsung ke 99 Design, baru mulai belum 1 minggu ya, aku ini udah di band terus buat akun baru lagi, di band lagi. Akhirnya akun yang ketiga itu tidak pernah aku gunakan untuk ikut kontes, namun aku gunakan untuk lihat-lihat atau mencari inspirasi mengenai logo di 99 Design itu. Nanti aku akan bahas satu video ya. Terus kalau kamu sudah mencoba untuk belajar mengenai desain grafis pada awal-awal, langkah kedua itu yang menurutku adalah praktek sebanyak mungkin gitu ya. Praktek membuat logo, praktek membuat ilustrasi, elemen, atau meniru. Untuk awalnya meniru aja, tapi jangan dipublis ke internet. Misalnya kamu meniru gambar apa yang kamu suka dari internet, terus kamu buat ulang tracing untuk pelatihan menggunakan toolsnya gitu. Kalau desain grafis itu ya toolsnya nggak jauh-jauh kan. Mungkin AI atau CorelDRAW gitu. Atau kalau di pengguna iPad langsung biasanya pakai Procreate. Kalau yang untuk gratis ya itu biasanya pakai Infinite itu gratis dan tidak berbayar. Kalau ini aku pakai AI itu per bulannya dari Adobe, aku pakai yang AL itu 320-an kalau nggak salah sih. Itu paket yang 1 tahun, paket yang selama satu tahun gitu. Jadi kalau kamu subscribe kurang dari 1 tahun, kamu bakal kena penalti dari Adobe-nya karena belum sampai 1 tahun. Jadi kamu belajar itu di waktu luang. Dan juga rajin-rajinlah buka Pinterest ya. Kalau Pinterest itu aku gunakan untuk mencari inspirasi sambil belajar, betul desain ini yang sedang tren, atau desain-desain ini yang disukai oleh orang luar negeri, misal konsepnya simple, atau desain sport. Misal kamu ada kerjaan atau pengen belajar mengenai kemas sport, jadi kamu bisa lihat untuk desain-desain sport ini seperti apa bentuknya, posisinya, font yang digunakan, elemen-elemennya. Atau desain yang simple dan klasik itu fontnya lebih ke gunakan font serif atau sebagainya. Pinterest itu sangat berguna menurut aku untuk belajar melatih sense desain kamu sih.
Dan jangan lupa kalau kamu sudah rajin belajar itu kamu buat portofolio sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin ini maksudnya website portofolio yang bisa kamu gunakan. Ada beberapa website yang bisa aku sarankan seperti Instagram.com. Kamu bisa jang hasil karyamu, bisa juga klien datang dari Instagram ya, DM aku kita nanti di DM sama mereka. Atau Behance.net, Behance itu punyanya Adobe sih. Jadi kalian bisa posting ya, usahakan bentuk karyanya itu dalam bentuk study case ya. Jadi kalau dalam bentuk study case kamu jelaskan mengapa kamu membuat bentuknya seperti ini, menggunakan font seperti ini. Itu agar klien bisa mencoba memahami bagaimana kamu melakukan kegiatan mendesain. Bisa juga di Dribbble. Dribbble itu salah satu platform juga yang bisa mendatangkan klien. Atau di Pinterest langsung gitu. Kalau di Pinterest jangan lupa kaitkan dengan beberapa akun kamu gitu sehingga bisa mendapatkan traffic dari Pinterest. Kalau menurutku ambil kelas-kelas yang online itu kalau bisa kelas-kelas yang gratis aja dulu untuk belajar. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk praktik ya. Kalaupun ada software yang bisa, gunakan waktu luang sebaik mungkin sih. Karena kan kalau kamu memang ingin switch karir sih nggak apa-apa. Kalau kamu untuk menambah karir sebagai tambahan penghasilan juga, kamu harus mampu membagi waktu luangnya sih. Aku waktu itu pernah sampai kena tipes ya. Karena dari jam 8 sampai jam 4 sore itu kerja di kantor. Selanjutnya setelah itu aku masih ada kerjaan lagi, lembur gitu. Dan banyak begadang sih. Jadi akhirnya aku kena tipes 1 minggu. Dan karena itu manajemen waktu yang buruk sih menurut aku. Ya buruk banget pada waktu itu. Dan akhirnya setelah semakin kesini aku akhirnya bisa membagi waktu dengan sangat bagus ya. Jadi join komunitas di Facebook. Dan upayakan sebelum bertanya di grup Facebook itu kamu gunakan fitur kolom pencarian terlebih dahulu. Biasanya yang dilakuin oleh pemula itu kan menanyakan hal yang sama berulang-ulang secara terus menerus. Sehingga grup-grup yang member-member top kontributor di sana itu merasa jengkel lah. Karena hal-hal yang ditanyakan itu hal-hal yang terus berulang. Dengan alasan maaf saya newbie, maaf saya pemula, saya baru terjun ini beberapa hari yang lalu. Gunakan kolom pencarian sebelum bertanya gitu. Dan yang terakhir sih, enjoy ya. Karena yang mahal itu aku coba konsistensi dalam melakukan hal baru itu. Bayangin aku pun mendapatkan klien pertama dari desain grafis itu setelah 6 bulan bergelut di desain grafis itu. 6 bulan dulu dengan harga 250.000 pada waktu itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah ya mendapatkan klien rutin, penghasilan yang lumayan, bisa menambah-nambah dari penghasilan utama. Karena kalau hanya dari satu lubang atau satu source, satu cash flow yang menghasilkan uang, aku rasa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mungkin cukup, tapi untuk lebihnya itu terasa kurang. Ya bisa aja nanti ada atau apa yang kamu butuhkan atau sesuatu hal yang kamu inginkan, tapi uangnya kamu harus nabung dulu, butuh jangka waktu yang cukup lama gitu kan. Atau sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi dan kamu tiba-tiba butuh uang, kamu tidak memiliki uang. Jadi aku lebih sarankan yaitu mencari source penghasilan lain sih selain penghasilan pekerjaan utama kamu. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton. Jika ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu konsisten dalam berkarya ya, karena tidak ada proses yang instan ya. Dan coba stop untuk mengeluh, cari cara keluar dengan selalu berpikir dan berusaha gitu. Karena kalau kita berhenti berusaha ya sudah, game over, sudah gitu. Tetap berkarya, tetap fokus dan gain money.